Oke, jadi sekarang kelompok kami akan membahas mengenai OPC yang telah dirancang. Untuk produk yang kami pilih adalah door handle. Dan door handle ini terdiri dari beberapa part, yaitu ada cover plate, handle support, sama spindle connector. Untuk kami juga membuat dua OPC untuk main proses dan juga alternatif proses. Oke, untuk pertama cover plate. OPC cover plate ini dimulai dari material cutting, yaitu menggunakan cutting saw. Lalu dilanjutin dengan face milling. Face milling ini untuk membuat permukaan ini menjadi berbeda menggunakan CNC milling. Selanjutnya proses dilanjutin oleh drilling. Drilling ini untuk membuat ketiga lubang yang ada pada bagian cover plate ini. Eh, untuk drilling menggunakan CNC drilling. Itu mesin untuk mengebor gitu. Terus yang selanjutnya ada deburring dan finishing. Deburring dan finishing ini untuk memastikan bahwa permukaannya sudah halus dan sudah layak pakai. Ini menggunakan angle grinder. Setelah melewati 4 proses itu, eh, terdapat juga inspection, yaitu melakukan inspeksi terhadap ukuran-ukuran dari cover plate ini. Oke, selanjutnya adalah bagian selanjutnya adalah handle. Untuk handle ini diawali dengan proses material cutting, yaitu menggunakan cutting saw. Ini adalah untuk menyesuaikan bahan dengan dimensinya. Selanjutnya ada proses turning. Proses turning ini dilakukan menggunakan mesin CNC turning untuk membuat bentuk handle seperti pada contoh gambar di sini. Selanjutnya juga proses dilanjuti dengan peripheral milling menggunakan mesin CNC milling. Ini untuk memotong permukaan pada bagian yang ditunjukkan pada kursor. Proses selanjutnya adalah drilling. Drilling ini untuk membuat lubang pada handle ini agar dapat dimasukkan dan juga di assembly dengan bagian-bagian lain. Dan proses terakhir adalah finishing. Finishing ini adalah proses untuk memoles kembali handle agar bisa digunakan dengan baik. Finishing ini menggunakan polishing mesin. Setelah itu proses dilanjutin dengan inspeksi. Inspeksi juga dilakukan pada handle seperti pada yang tadi dilakukan oleh cover plate. Inspeksi ini untuk menginspeksi ukuran. Seperti yang dijelaskan tadi, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu handle support. Nah, di sini kita butuh dua handle support karena ada bagian kanan dan kiri. Di sini dimensinya adalah 7,5 mm dikali 5,5 mm. Ini dari besi aluminium, sorry, dari mild steel mentahnya. Nah, mild steel mentah ini kan awalnya panjangnya nggak 7,5 kali 5,5. Ini perlu kita potong dulu menggunakan cutting saw. Ini dilakukan secara manual. Setelah dipotong menjadi bentuk yang bisa diproses, kita lanjutkan dengan proses turning menggunakan mesin CNC turning. Ini gunanya untuk membuat profil yang agak masuk ke dalam diameternya. Setelah itu, setelah kita melakukan turning, kita perlu melakukan threading untuk membuat profil ulir dari handle support ini, yang nantinya akan bergabung dengan part handle. Setelah itu, kita melakukan drilling pada bagian bawahnya. Setelah kita melakukan drilling menggunakan CNC drilling, kita lanjut ke peripheral milling, yaitu dengan CNC milling lagi. CNC milling, setelah kita melakukan CNC milling, ini udah menjadi bentuk bahan akhirnya, tetapi bahan ini masih terdapat beberapa bagian kasar. Nah, bagian kasar ini masih perlu kita lakukan deburring dan finishing. Ini bisa digunakan melalui cara manual oleh operator, yaitu dengan menggunakan angle grinder. Nah, setelah itu terbuat, kita bisa inspect size agar mengecek kecocokan lah dengan bagian lainnya, karena bagiannya akan diassembly dengan bagian sebelumnya. Nah, bagian ini lanjut diassembly dengan tangan, yaitu dengan cara bagian handle dan cockpit digabungin dulu. Setelah itu baru dimasukin bagian handle supportnya ke dalam, diputar. Karena bagian handle dan handle support ini udah match lah bagian dalamnya. Selanjutnya kita bakal lanjut ke spindle connector. Nah, spindle connector ini bagian salah satu part yang komponen yang lumayan mudah untuk dibuat. Bentuknya kurang lebih hanya persegi panjang. Dan di sini pertama kita juga perlu memotong dulu material carbon steel mentahnya. Kenapa dipakai carbon steel? Karena carbon steel ini material yang kuat dan dia ini kan bagian dalam dan sering terjadi pemutaran ya. Jadi perlu bahan yang sangat kuat. Nah, pertama kita material cutting dulu menggunakan cutting saw. Lalu kita lanjut dengan peripheral milling untuk membentuk profil yang diinginkan menggunakan CNC milling. Lalu kita membuat uh, chamfer, yaitu di bagian sini, dengan menggunakan CNC chamfernya untuk buat profil yang ini. Nah, setelah itu seperti bagian sebelumnya, karena masih belum halus dan masih ada beberapa bagian profil yang masih kasar, perlu dilakukan finishing menggunakan mesin polish. Karena uh, carbon steel material yang lumayan susah untuk dipolish secara manual, jadi menggunakan mesin dan tidak dilakukan secara manual. Nah, setelah itu seperti biasa kita lakukan inspeksi size untuk mengecek kecocokannya. Nah, setelah jadi, ini kita gabungin dengan uh, menggunakan tangan ya, untuk menggabungkan spindle connector dengan bagian-bagian lainnya. Nah, setelah kita gabungin, kita inspeksi lagi bentuk akhirnya. Setelah lolos inspeksi, ini selesai dan jadilah bagian untuk main proses. Nah, kita lanjut ke bagian alternatif proses. Nah, kenapa bagian alternatif proses ini perlu? Karena walaupun main proses ini lebih apa ya, lebih bagus daripada alternatif. Alternatif diperlukan andai kata terdapat constraint dari harga ataupun ketersediaan barang baku ataupun permesinan. Nah, yang pertama kita menggunakan aluminium. Nah, yang pertama kenapa kita gunakan aluminium? Karena aluminium ini cenderung lebih murah daripada stainless steel yang digunakan di cover plate sebelumnya. Tapi aluminium ini dia sangat bahan yang lumayan lebih ringkih daripada stainless steel dan dia juga tidak terlalu tahan lama stainless steel karena benda ini lebih gampang bengkok lah. Untuk aluminium yang kita gunakan itu sepanjang 150 mm dikali 25 mm. Pertama kita potong dulu untuk membentuk bentuk yang diinginkan secara kasar. Selanjutnya kita lanjut ke face milling menggunakan CNC milling. Setelah itu kita lanjut ke drilling untuk membentuk lubang dari cover plate ini di bagian sini terdapat 3 lubang. Ini menggunakan drill press. Setelah kita drilling kita melakukan finishing menggunakan surface anodizing. Kenapa kita pakai surface anodizing? Karena anodizing ini
berfungsi untuk menjaga agar cover plate lebih tahan lama. Nah, cover plate ini kan bagian yang terekspos dengan udara ya. Kan. Jadi kita perlu adanya surface anodizing ini. Selanjutnya kita bisa inspeksi size untuk mengecek cocokan dengan bagian-bagian lainnya. Setelah lolos inspeksi size ini, kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses alternatif lanjutan. Jika tadi Kori sudah menjelaskan bagian cover plate-nya, saya akan menjelaskan terkait handle-nya terlebih dahulu. Jadi pada bagian handle itu pegangannya yang digunakan untuk membuka atau menutup pintu. Nah, untuk pembuatannya yang paling pertama itu kita itu langsung melakukan injeksi molding membentuk sesuai rancangan apa yang kita inginkan. Selanjutnya setelah pembuatan molding, kalau molding tidak bisa langsung menjadi sebuah bentuk yang jadi, kita melakukan manual trimming dengan pisau khusus yang mana itu berfungsi untuk membuang bagian yang tidak digunakan. Dan selanjutnya bagian terakhir dilakukan finishing. Setelah itu dilakukan inspeksi size apakah sudah sesuai dengan cover plate yang sebelumnya sudah kita buat dan akan digabungkan dengan tangan tanpa bantuan alat. Selanjutnya bagiannya adalah handle support. Nah, handle support ini kurang lebih dia itu seperti baut, yang mana bagian pertama yang kita lakukan adalah melakukan material cutting, yaitu kita memotong bahan baku yang ada sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Lalu kita melakukan turning dan mesin CNC, dan lalu melakukan external threading dengan die holder yang mana itu berfungsi untuk membuat ulir-ulirnya. Selanjutnya dilakukan brushing tool dan yang terakhir kita akan melakukan anodizing ataupun itu bentuk finishing untuk handle support. Dan terakhir kita melakukan inspeksi size. Yang mana setelah itu kita akan melakukan assembly dengan cover plate dan handle dengan bantuan screwdriver atau obeng. Selanjutnya part terakhir adalah spindle connector, yang mana ini berfungsi untuk penghubung antara handle dan mekanisme penguncian pintu. Langkah yang pertama kita lakukan adalah bahan mentahnya dipotong dengan cutting saw, lalu selanjutnya menggunakan metode peripheral milling untuk merapikan bentuknya menggunakan alat CNC milling. Habis itu kita melakukan chamfering dan wire cut EDM, dan selanjutnya kita melakukan tahap grinding dan surface grinder yang mana ini berfungsi juga sebagai alat untuk melakukan finishing. Dan yang terakhir kita melakukan inspeksi size apakah saya sudah sesuai dengan part-part sebelumnya yang sudah kita gabungkan. Dan yang terakhir kita akan menggabungkan semuanya dengan bantuan tangan tanpa alat apapun. Lalu setelah itu kita melakukan inspeksi penggabungan part-part apakah sudah benar, dan ya itu adalah bagian terakhir. Terima kasih semuanya.